Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada Renungan Harian Katolik hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025. Saya mengajak kita sekalian hari ini merenungkan kutipan Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Kita akan mendengarkan renungan setelah mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Beriman secara mendalam berarti berani mempercayakan seluruh diri, seluruh perjalanan hidup, seluruh peristiwa atau pengalaman ke dalam penyelenggaraan ilahi. Kedalaman iman seseorang biasanya sungguh teruji, saudari-saudara, ketika dihadapkan pada situasi-situasi yang penuh risiko, situasi-situasi krisis yang kadang berada di luar kendali kita. Dan inilah yang dialami oleh Petrus dan para murid lainnya ketika mereka berlayar. Mereka takut karena perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin dan gelombang. Petrus yang takut tenggelam, dia ditegur oleh Yesus, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Orang yang beriman dangkal, saudari-saudara, sebagai lawan dari orang yang beriman dalam atau mendalam, biasanya lalu mudah cemas, mudah bimbang dan ragu, gampang khawatir di hadapan tantangan, di hadapan cobaan, di hadapan krisis, di hadapan resiko-resiko yang dijumpai dalam hidup ini. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya teringat akan cerita tentang seorang imam yang pernah tenggelam di Laut Maluku. Dia tidak bisa berenang, tetapi aneh bin ajaib, seekor ikan paus datang dan mendekatinya, dan ia dengan mudah naik ke atas punggung ikan paus itu, dan kemudian ikan itu membawanya ke darat dengan selamat. Imam itu lalu berikrar begini,
Saya akan menjadi imam sampai mati untuk gereja di Maluku. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Jika seekor ikan paus saja bisa menolong manusia, mana mungkin Yesus membiarkan kita tenggelam, membiarkan kita binasa karena takut dan panik. Yesus telah memperhatikan perahu para muridnya di saat bahaya mengancam. Ia juga hadir bersamaan. Dia datang kepada mereka. Ia meminta iman dan kepercayaan kepada mereka. Simon Petrus pun diajaknya berjalan di atas air, menaklukkan lautan yang siap melahap atau menggulung dia. Pada mulanya segala sesuatu baik-baik saja, oke saja. Tapi ketika Petrus lebih fokus kepada angin dan gelombang, lalu menjadi lepas kontak dengan Yesus, ia mulai tenggelam. Dan tangan Yesus kemudian terulur untuk menyelamatkan dia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa inspirasinya? Apa peneguhannya untuk kita? Apa pesan rohani dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini? Saudari dan saudara, bahaya bisa ada di mana saja. Cobaan, godaan biasanya mengintai perjalanan hidup kita dan siap menjatuhkan, siap membantai, siap membinasakan kita. Maka apa yang perlu kita lakukan di sana, saudara-saudari, berangkat dari firman Tuhan hari ini? Yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita fokus kepada Tuhan. Dan orang yang fokus kepada Tuhan mengandaikan dia sungguh percaya, sungguh beriman mendalam kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan tanpa panik, tanpa bingung, tanpa bimbang, dan tanpa kehilangan pegangan. Maka jangan mudah mengikuti emosi sesaat. Jangan berpikir pendek. Dan jauhkan diri dari mental gampang menyerah dan putus asa. Demikian juga jangan mudah mengambil kesimpulan ketika kita sedang dalam situasi yang panik, yang bingung, apalagi kalau kemudian dipenuhi oleh kebimbangan. Jangan pernah mengambil keputusan. Fokus kepada Tuhan dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Saudari dan saudara, bersama dan dalam Tuhan, badai hidup pasti berlalu. Let go and let God. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa hadir menyertai perjalanan hidup dan iman kami, sebagaimana Engkau sendiri janjikan menyertai kami sampai akhir zaman. Ingatlah mereka Tuhan yang saat ini sedang dilanda kebingungan, kebimbangan, panik, dan seakan tanpa harapan. Utuslah hamba-Mu untuk meneguhkan dan menguatkan mereka. Engkaulah penolong dan harapan kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.